Saya Tediko, ini adalah Oppo Find X2 yang sudah di posisi ColorOS 13 yang dimana sudah saya pakai sekitar 2 minggu lebih sebagai daily driver saya. Dan di video kali ini saya akan sharing apa adanya mengenai Oppo Find X2 ini, apakah masih worth it buat teman-teman beli di tahun 2023 ini. Pertama-tama untuk desain dan materialnya sudah pasti mewah banget guys. Ini adalah Oppo Find X2, flagshipnya Oppo di tahun 2019 yang dimana sekarang usianya mau memasuki 4 tahun. Tapi ternyata pas saya pakai ini masih wow banget. Bisa teman-teman untuk desain kaca depannya sudah melengkung, 3D curve bahasanya, dan itu adalah standar handphone flagship Android. Selain itu sudah pasti memakai fingerprint in display, dan itu menjadi standar sebuah handphone flagship guys ya. Pokoknya handphone flagship itu pasti layar 3D curve, fingerprint in display, depan belakang sudah Gorilla Glass, frame aluminium, dan itu harus ada untuk sebuah kategori handphone flagship, dan semua ada di Oppo Find X2 ini. Feel-nya ketika teman-teman memegang handphone flagship itu wah guys ya, finishingnya itu lembut banget, dipegangnya itu sangat enak banget, lembut dan licin sih ya sebenarnya ya, kalau teman-teman tidak pakai casing. Kalau pakai casing ya teman-teman tidak bisa merasakan feel handphone flagship. Makanya selama saya pakai ini, kalau di rumah saya nggak pakai casing guys. Kecuali kalau saya keluar baru saya pakai casing buat jaga-jaga. Untuk layarnya sudah pasti AMOLED. Udah gitu kualitas suaranya sudah mencapai 1 miliar warna. Jadi dimana kalau kita buat konsumsi multimedia sudah pasti sangat nyaman banget. Ditambah lagi resolusinya mencapai 2K guys. Lalu untuk kecerahannya juga sudah mencapai 1200 nit, yang dimana kalau teman-teman pakai di outdoor dengan posisi cahaya terik itu masih aman. Buat konsumsi multimedia sudah pasti ajib banget guys. Ini wah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi guys. Teman-teman buat nonton Netflix, streaming, nonton atau apapun itu sudah pasti sangat dimanjakan. Ditambah lagi speaker yang sudah stereo, ada Dolby Atmos-nya juga. Cuman saya ini tidak ada lubang headset, tapi untungnya di paket pembeliannya sudah dikasih headset USB-C yang kalau dipakai juga kualitasnya sudah terbilang bagus, bassnya juga masih dapet. Buat konsumsi multimedia udah sangat-sangat enak banget. What are you still doing here, old man? I'm gonna fuck you up. Tidak lupa juga untuk refresh rate-nya sudah pasti 120 Hz guys, karena itu udah standar handphone flagship di tahun 2019, dan itu wah, scrolling sudah pasti makin smooth banget. Untuk chipsetnya sudah pasti pakai chipset flagship tahun 2019 yaitu Snapdragon 865. Ini adalah chipset terbaik Snapdragon guys. Bahkan yang tipe terbarunya kayak 88, Snapdragon 8 Gen 1 itu masih tidak sebagus seperti Snapdragon 865 ini. Yang dimana kalau buat gaming masih mantap banget. Kemarin juga sudah saya tes kayak main Genshin Impact, memang tidak bisa stabil lama karena dijaga untuk suhunya guys. Di setting biar tidak melebihi 43 derajat lebih. Jadi memang dijaga banget karena ini adalah handphone flagship, bukan handphone gaming yang dimana di losin semuanya. Selain gamingnya udah terbilang bagus banget di tahun 2023 ini, buat pemakaian daily juga bagus banget. Di sini yang mau saya apresiasi adalah Oppo benar-benar kasih update major 3 tahun. Update Android sebanyak 3 kali guys. Handphone ini pas pertama kali datang saya unboxing itu di posisi Android 10. Saya update terus mendapatkan Android 11, Android 12, dan terakhir ini Android 13. Dan kemungkinan ini Android 13 adalah Android terakhir yang ada di Oppo Find X2 ini. Dan itu sesuatu yang wow banget. Makanya Oppo sudah bisa dikatakan layak dalam kategori handphone flagship. Dia bisa bersaing dengan Samsung karena update softwarenya ini. Yang dimana selama saya pakai untuk pemakaian daily itu wah, smoothnya dapat banget, scrolling dapat banget, buka aplikasi atau apapun itu semua berjalan dengan smooth banget guys. Lalu bagaimana dengan kualitas kamera dari Oppo Find X2 ini? By the way, sensor kamera utamanya itu sebesar 48 megapiksel pakai sensor dari Sony IMX586. Lalu kamera depan 32 megapiksel, lalu ada ultrawide juga sebesar 12 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya
udah terbilang lumayan bagus untuk dynamic range-nya. Cuma misalnya kalau kita fotonya itu silau banget, terang banget, dia kayak kalah gitu guys. Karakternya kayak kamera Sony. Kalau di tempat yang terang banget itu dia kayak susah untuk menangkap objeknya. Tapi kalau bisa tidak silau-silau banget itu hasilnya udah lumayan bagus. Naturalnya ini tidak over. Dan menurut saya sih udah terbilang lumayan bagus gitu. Dibilang great flagship kayak bersaing dengan Google Pixel itu masih belum. Kalau teman-teman megang Pixel pasti tahu. Kalau bersaing dengan Samsung menurut saya ini masih belum juga sih. Tapi udah mau mendekati gitu guys ya. Dan ini menurut saya hasilnya udah terbilang bagus. Karena natural itu dapat banget. Lalu kalau untuk foto selfie-nya ini sudah pasti bagus lah ya. Untuk foto-foto bunga juga bagus. Ini warnanya tidak terlalu over guys. Dan ini menurut saya udah keren sih. Lalu bagaimana dengan night mode-nya? Ini juga terbilang bagus. Bisa teman-teman lihat untuk hasil foto night mode-nya. Karena ini udah terbilang udah lumayan bagus guys untuk kamera dari Oppo Find X2 ini. Ini adalah sampel perekaman 4K 60 fps bukan Oppo Find X2. Dan di sini kalau saya sih stabil banget ya. Untuk kualitasnya juga bagus banget meskipun ini lagi terik banget, tapi masih dapat guys untuk dynamic range-nya. Sedangkan ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps. Dan ini kestabilannya bagaimana? Harusnya sih stabil sih ya. Cuman kalau yang saya lihat kayak geser-geser gininya kayak delay gitu guys ya. Oke, tapi sih kamera sih wide banget guys ya. Ini lebar loh apartemennya dan ketangkap semua. Ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps menggunakan Oppo Find X2 ya. Jadi kalau posisi terang di malam hari kayak gini kualitasnya guys. Apakah udah cukup terang buat kalian? Tuh. Kalau saya sih dia lumayan sih. Jadi dia diteranginnya tuh lumayan. Meskipun memang agak sedikit nguning ya. Sedangkan ini pakai kamera depannya ya. Jadi kalau posisi gelap kayak gini, kalau misalnya ada cahaya nih, nah jadi lumayan terang. Kalau gua ke tempat yang ada cahayanya, lumayan nggak? Oke. Lalu bagaimana dengan baterai life dari Oppo Find X2 ini? Mengingat usianya sudah mau masuk 4 tahun. Di sini saya nggak nyangka banget bahwa untuk unit saya ini saya dapatnya itu dengan kondisi yang benar-benar bagus banget. Untuk kondisi baterainya ini tergantung dari pemakaian kalian. Kalau pemakaiannya yang itu cukup intensif, itu bisa habis dalam posisi standby time di 12 jam dengan screen on time bisa mencapai 5-6 jam. Itu kalau pemakaian yang intensif banget. Tetapi kalau pemakaiannya yang tidak terlalu intensif, pemakaiannya yang santai banget, itu standby time bisa mencapai 24 jam dengan screen on time juga sama di kisaran 4 jam sampai 5 jam. Jadi ini tergantung dari usernya guys. Teman-teman pemakaiannya yang intensif banget atau pemakaiannya yang santai banget. Lalu bagaimana dengan pengecasannya? Ini benar-benar ngebut banget guys. Saya kaget banget. Ini kepala charger ini untungnya saya juga dapatnya original bawaan. Dan ini pas saya ngecas itu cuma butuh waktu sekitar 30 menitan lebih guys. 35 nggak sampai 40 lah. 30 sampai 30 menit itu sudah full dari posisi lowbat sampai 100%. Dan itu benar-benar cepet banget. Jadi menurut saya untuk baterai tidak ada komplain sih, karena standby time itu bisa lumayan awet dan juga ngecasnya itu cepet banget. Jadi baterai ini udah terbilang oke banget. Lalu kesimpulannya, apakah masih worth it teman-teman buat beli Oppo Find X2 ini di tahun 2023 ini? Kalau menurut saya harusnya masih sangat worth it banget. Tergantung kondisi barangnya juga. Kalau kondisinya seperti yang saya dapatkan ini sudah pasti worth it banget. Dimana fisiknya mulus banget, dapat kondisinya yang full set original bawaan juga dengan harga yang cuma 5,5 juta ini saya dapat kemarin itu hoki banget guys. Karena pasarannya ketika saya cek di marketplace itu bisa mencapai 6 jutaan untuk Oppo Find X2 ini. Dan kalau teman-teman beli handphone baru di range harga 5 jutaan, memang dapat handphone dengan performa gaming yang bagus banget kayak Poco F4, Realme GT Neo 3T,
Tapi teman-teman tidak mendapatkan feel sebuah handphone flagship seperti Oppo Find X2 ini. Jadi ini saya bilang worth it banget kalau teman-teman bisa cek handphone second juga, karena ini kan handphone second. Kalau teman-teman tidak pandai cek handphone second, ya mau tidak mau teman-teman harus beli handphone baru yang dimana sudah pasti kalah gitu secara feel, kualitas handphone mewah dan lain-lainnya itu juga pasti kalah guys. Lalu di sini ada satu fitur yang menurut saya itu harus ada di handphone flagship, yaitu fitur MHL, yang bahasa sederhananya itu HDMI out. Menurut saya handphone flagship itu harus ada HDMI out, yang dimana itu kepake buat saya. Gak tahu kalau teman-teman itu untuk streaming game, ataupun misalnya teman-teman yang mungkin pengen handphonenya dijadikan kayak sebagai video player, teman-teman tinggal langsung colokin USB-C HDMI ke TV kalian, itu langsung jadi video player. Itu menurut saya wajib ada di handphone flagship, karena ini harganya udah belasan juta pada saat posisi baru ya. Kalau misalnya harga udah segitu tapi tidak ada fitur HDMI out atau MHL, menurut saya masih kurang layak disebut sebagai handphone flagship. By the way, segini saja review saya terhadap Oppo Find X2 ini yang sangat mewah banget. Ini benar-benar ciamik banget. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam handphone flagship.